Hai, aku Tritasya dari kelas 11 IPA 4. Di sini aku akan mengisi waktu luang sekaligus mengerjakan tugas BK dari Bu Leni selaku guru BK saya. Guru BK aku. Jadi, hobi aku tuh adalah nonton drama Korea. Jadi, aku akan buat sedikit video yang sedikit banyaknya mungkin akan bermanfaat, yaitu life lesson mental health dari drama Korea yang udah aku tonton, yaitu It's Okay to Not Be Okay. Mungkin video ini akan berisi sedikit spoiler, tapi pokoknya kita langsung cek aja. Jadi di ceritanya atau di drama ini tuh ada seorang wanita yang bernama Ko Moon Young. Dia ini mengidap ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Ibunya juga mengidap masalah kesehatan jiwa yang sama, ASPD dan psikopat. Jadi dengan ibunya yang seperti itu, dia dididik dengan cara seperti itu juga, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang tidak bisa memahami perasaannya sendiri. Dan mungkin ASPD yang diderita ibunya itu bersifat genetik sehingga menurun pada kaumnya. Lalu ada Moon Gang-tae, dia adalah seorang laki-laki yang memiliki seorang kakak yang bernama Moon Sang-tae, yang mana kakaknya ini mengidap penyakit autis. Dia seumur hidup dari kecil itu benar-benar merawat kakaknya. Nah, dia juga seorang perawat di salah satu rumah sakit jiwa. Nah, di cerita ini juga mereka bertiga ini bertemu, Ko Moon Young, Sang-tae, dan Gang-tae. Mereka juga memiliki masa lalu kelam mereka sendiri atau pain in the past life yang belum bisa mereka hadapi. Ibu dari Sang-tae dan Gang-tae ini itu dibunuh oleh ibunya Moon Young. Ayahnya Moon Young yang tahu itu mencoba membunuh ibunya atau istrinya sendiri, dan akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan sempat juga hampir membunuh Ko Moon Young. Drama ini tuh kisahnya tuh rumit dan kompleks banget, jadi aku juga bingung sebenarnya mau ceritainnya dari mana. Cuman kita lanjut aja. Ini tuh bercerita tentang emotional healing yang dilalui oleh mereka bertiga ini, dan di luar kisah mereka juga terdapat banyak kisah-kisah yang lainnya, karena cerita ini juga berlatar di rumah sakit jiwa. Base dari drama ini tuh mengangkat tentang mental health, dan ini menunjukkan sisi manusia yang jarang diangkat. Ini mengisahkan perjalanan orang-orang melalui emotional healing dari trauma-trauma yang mereka alami. Jadi gak cuma soal cinta-cintaan doang, tapi juga about pain in life and how to deal with it. Oke, langsung aja kita bahas ke life lesson yang pertama, yaitu don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari tampilan mereka, apalagi baru pertama kali bertemu. I know, first impression itu penting, tapi kita nggak pernah tahu apa masalah orang yang kita temuin itu. Dan nggak mungkin juga kan orang yang baru pertama kali kita jumpa langsung terbuka sama kita. Jadi kalau kita misalnya berhadapan dengan orang-orang yang kayak, kok perilakunya kayak gitu sih, kok respon dia begitu sih, alangkah baiknya kita jangan menjudge mereka, karena kita itu nggak tahu masalah apa yang mereka hadapi saat ini. So don't judge. That's the first lesson. Next, yang kedua adalah jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu harus rela melakukan yang terbaik untuk mereka, meskipun harus melepaskannya dalam jangka waktu sementara ataupun untuk selamanya. Aku nggak akan spoiler semua karakter-karakter cerita ini, karena aku pengen kalian juga nonton drama ini, karena ini memang masterpiece. Jadi ini tuh bercerita tentang quotes ini tuh mewakili cerita dari salah satu pasangan yang ada di drama ini juga. Jadi kalian harus tonton, aku gak bakal spoil semuanya.
pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang terus dia bilang I love you, tapi dia tuh egois banget, mentingin dirinya sendiri, that's not love guys. Next, yang ketiga adalah kita harus speak up for yourself. Adalah salah satu karakter yang bernama Kwon Gi-do. Dia itu didiagnosa manic episode atau bipolar. Jadi bipolar itu ada 2 fase, yaitu fase manik dan fase depresi. Dari sini tuh kita belajar, dari si Kwon Gi-do ini kita belajar, kita tuh harus menyampaikan unek-unek kita. Karena kalau kita tahan, memang bisa kita tahan, cuman mungkin suatu saat itu akan meledak-ledak, dan takutnya meledaknya itu di saat yang gak tepat dan jadi merugikan orang lain dan mungkin di kehidupan kita selanjutnya. Nah, di ceritanya ini Kwon Gi-do itu adalah anak dari pejabat. Keluarga dia itu terpandang dan terkenal berprestasi gitu. Selain si Kwon Gi-do ini, karena itu dia jadi kayak gak dianggap sama keluarganya, sehingga dia ngerasa keluarganya itu gak sayang sama dia. Dan adalah satu waktu saat ayahnya sedang kampanye untuk naik ke duduk kursi kepresidenan. Untuk aku pribadi ya, ini agak sedikit menyentuh. Akhirnya dia berani untuk speak up ke publik tentang dia yang dulu waktu kecil karena nilainya jelek dia sering dikunciin. Keluarganya itu kayak merasa regretful atau menyesal karena punya dia di keluarga itu. Satu lagi, dia juga ada kayak ngomong gitu, dan ini membuat aku ngena banget gitu. Aku bacain aja. I was the only stupid one in my family, but it's not my fault. I was just born a little dumb. Jadi itu artinya kayak dia tuh satu-satunya yang bodoh di keluarganya tuh. Itu bukan salah dia hanya terlahir dia kayak gitu. Tapi itulah karena dia berani itu untuk menyatakan bahwa dia diperlakukan seperti itu di keluarganya malu, tapi perasaan dia long gitu, kayak dia getting better karena udah nyatain perasaannya, ngungkapin perasaannya gitu. Dan pada akhirnya dia berangsur sembuh. So next, setiap orang mempunyai mekanisme pertahanan jiwa yang berbeda-beda dalam merespon suatu stresor atau kejadian yang traumatik. Kita ambil contoh kakek-kakek yang ada di rumah sakit jiwa itu, yang dulunya adalah seorang veteran. Dia dicerita itu membunuh anak-anak karena perintah atasannya. Tapi dia kayak merasa benar-benar menyesal gitu, karena ya itu dosa banget. Dan hal itu juga yang menjadi beban hidup dia, yang harus dia tanggung. Dan sampai dia tua, saat dia mendengar suara-suara yang kayak terlalu berisik gitu, kayak suara proyek pembangunan gitu, dia jadi kayak kembali teringat, flashback waktu dia membunuh anak-anak yang gak berdosa itu. Dari sini kita tahu setiap orang itu mempunyai stresor atau masalah, dan juga tiap-tiap orang itu berbeda caranya dalam merespon stresor tersebut. Intinya sih kita harus menguatkan mental kita. Ini tuh gak bisa dilakuin sendiri sejujurnya, tapi bisa kita dapatkan dari cinta-cinta orang di sekitar kita, from our parents, our family, and the most important, spread love. Dan itu bukan hanya bisa kita dapatkan dari keluarga aja, tapi bisa dari teman, sahabat yang penuh kasih sayang, yang gak toxic dan stay positif. Niscaya jika suatu hari kita mengalami masalah tersebut, percayalah guys, itu akan membantu.
Next, yang kelima, confront your trauma. Nah kan di cerita ini sebenarnya Ko Moon Young itu adalah seorang penulis, jadi dia adalah seorang penulis buku dongeng anak-anak. Jadi dia sempat menulis buku yang berjudul The Boy Who Feeds on Nightmare. Jadi singkat cerita itu, anak-anak itu selalu mengalami mimpi buruk sampai akhirnya dia menemui seorang penyihir. Dia meminta, tolong ambil semua kenangan-kenangan buruk yang ada padaku. Lalu penyihir itu oke, aku laksanakan, tapi ini tuh ada syaratnya gitu. Dan anak laki-laki tuh ya bilang, ya udah nggak apa-apa, katanya gitu. Setelah penyihir itu mengangkat semua kenangan-kenangan buruk itu, anak itu tetap nggak merasa bahagia. Sampai akhirnya penyihir itu datang ke anak itu, dan anak itu bertanya, kenapa kau telah mengambil semua kenangan buruk yang aku alami, tapi aku tidak merasa bahagia? Dan penyihir itu mengatakan, semua memori yang tidak enak dalam kehidupan kamu, itulah yang membuat kamu menjadi kuat. Orang yang merasa kesakitan, itulah yang akan merasakan kebahagiaan. Semua kenangan buruk yang ada di kehidupan kamu, ingatlah dan hadapilah. Jika kamu tidak menghadapinya, kamu akan tetap menjadi seorang anak laki-laki dengan jiwa yang lemah. Next, yang keenam adalah happiness is far poor. Jadi di ending ceritanya ini, Moon Young itu membuat sebuah buku berjudul Finding the Real Face. Buku ini tuh mengisahkan tentang kisah mereka bertiga ini, Moon Young, Sang Tae, dan Gang Tae. Nah di cerita itu mereka tuh merasa nggak bahagia karena kebahagiaan mereka tuh bukan kebahagiaan, tapi wajah mereka itu diambil oleh penyihir jahat. Tapi setelah melalui perjalanan hidup dan menyembuhkan orang lain atau emotional healing, mereka sadar kalau yang diambil oleh penyihir itu bukan wajah mereka, tetapi keberanian mereka dalam mencari kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan itu kita yang mencari, kita juga yang mendapatkannya. Bagi kita tuh sebenarnya kebahagiaan itu adalah pilihan. Kalau kita memilih bahagia ya kita bakal bahagia. Cuman kalau kita memilih untuk nggak bahagia ya kita bakalan tersesat dalam emosi kita sendiri. Next. Dan hal terakhir yang dapat kita pelajari adalah sesuai dengan judul dramanya, It's Okay to Not Be Okay. Namanya juga hidup itu pasti ada lika-likunya, nggak mungkin mulus terus, pasti ada batu-batu kerikilnya. Dan kita nggak akan terlihat lemah jika kita mengakui kita itu sedang tidak baik-baik saja. Atau it's okay to not be okay. Dengan kita mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, that's the first step to becoming okay. Semakin cepat kita menerima keadaan, semakin cepat juga kita akan pulih. Nah, segitu dulu life lesson mental health yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan aku harap video ini tuh bermanfaat, karena ini kayak menyangkut masalah kesehatan jiwa, mental health, yang mungkin kalian penasaran gitu. Dan aku harap ini bisa membantu. Dan so pasti sih ini video bakal berbau spoiler, apalagi yang belum nonton dramanya. Cuman kalau kalian udah nonton video ini dulu, kalian bisa nonton dramanya setelah ini. Jadi drama ini tuh worth it untuk ditonton, karena bukan hanya mencakup drama-drama Korea yang kayak roman-roman picisan gitu, enggak, tapi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari sini. Selain ini juga yang
tentang banyak pelajaran tentang kehidupannya itu, kalian bisa juga nonton Itaewon Class. Di situ juga banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang bisa dapat dipelajari. Jadi nonton drakor itu nggak harus yang yang romance gitu, enggak. Tapi ada pelajaran yang bisa dipetik dari setiap drama yang bisa ditonton. Jadi segitu dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan positif untuk kalian. Terima kasih.